Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya rindu memberikan sebuah tema yaitu berkat orang benar. Amsal 10 ayat yang ke-16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ada dua bagian antara orang benar dan orang fasik. Lawan orang benar adalah orang fasik. Arti dari fasik itu sendiri adalah orang yang berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala praktek kejahatan, selalu melawan kebenaran. Dan ciri-ciri orang fasik itu terdapat dalam Roma pasal pertama ayat 30 sampai 31. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Sekarang kita bisa melihat bagaimana orang fasik memperoleh penghasilan. Karena dikatakan pandai dalam kejahatan, tidak mengenal belas kasihan. Hati-hati dengan akting orang fasik. Ingat, lawan orang fasik yang selalu menjadi sasaran adalah orang benar. Karena orang benar terlalu mudah terkecoh dengan akting mereka. Saya katakan sekali lagi, hati-hati. Lalu saudara berkata, apakah orang fasik tidak ada di dalam gereja? Gereja itu hanya sebuah KTP, saudara. Saya orang Kristen, ya wajib ke gereja. Tetapi saya katakan orang fasik dengan orang benar itu jauh perbedaannya melalui buah-buah dari perbuatannya. Orang benar memiliki mulut bibir yang terarah dalam kata-katanya. Tetapi orang fasik membuahkan sebuah kata-kata yang tidak menguatkan hati orang, tetapi melemahkan. Tapi ingat, aktingnya seakan-akan apa yang dia lakukan adalah akting yang mengalahkan seorang pengkhotbah, seorang rohaniawan, seorang jemaat yang setia, dan lain sebagainya. Itu akting, saudara. Tujuannya apa? Supaya dia memperoleh sesuatu penghasilan dari cara dia bekerja melalui akting mulut bibirnya. Karena di sini katakan penuh dengan tipu muslihat, memfitnah, kurang ajar, dan lain sebagainya. Yang paling saya garis bawahi, mereka pandai dalam kejahatan dan tidak mengenal belas kasihan. Memaksa orang, menipu orang, bahkan meribakan uang sehingga mencakik leher daripada orang itu sendiri. Sehingga orang tidak bisa membayar lalu disita sertifikat maupun BPKB dan lain sebagainya. Itu fasik, saudara. Itu sebabnya hati-hati. Kalau mungkin di antara kita ada yang seperti itu, ayo kita berubah. Ya, milikilah belas kasihan. Karena lawan orang fasik, dan orang fasik itu sendiri akan mencari orang benar menjadi sasaran. Dan kalau kita menjadi orang benar, hati-hati. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita coba melihat di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 10. Firman Tuhan, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ingat ya, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku. Ia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya saudara, kalau ada orang fasik kita tolong karena kita kasihan, ya. Orang benar itu penuh dengan welas asih, penuh dengan empati. Sehingga saat orang merengek, mau mencari pertolongan, lalu kita mengulurkan tangan. Oke lah, kita tertipu saat itu. Tetapi orang ini tidak akan segan lagi pada akhirnya minta tolong kepada kita lagi. Nah, inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan, jangan engkau mengasihani orang fasik. Orang fasik harus dihindari. Kita harus tegas untuk berkata-kata maaf. Ya. Yang lalu saudara sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Dan saya pun tidak bisa menolong Anda lagi. Harus tegas kita katakan kepada orang fasik. Kalau kita tidak mau teracuni dengan cara ulah akting mereka. Amin.
Ya, itu pertama orang fasik. Sekarang kita beralih kepada orang benar. Nah, apa yang orang benar dapatkan di dalam kehidupannya, yaitu tak lain dan tak bukan melalui bekerja. Upah pekerjaan itu berbeda dengan penghasilan semata-mata. Kalau orang fasik tadi penghasilannya bisa mengancam, menipu, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang benar, dia memperoleh hasil melalui upah pekerjaan. Atau Anda sebagai petani, oke, haleluya. Itu semuanya baik, engkau terima hasil dari pekerjaanmu. Upah pekerjaan saudara mungkin bisa melalui sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Mungkin saudara menjadi pemimpin dalam perusahaan. Itu ada upah dari pekerjaan skill yang Anda miliki sehingga dihargai jasamu seperti ini. Jumlahnya, nominalnya. Tapi kehidupan yang dikatakan tadi itu bukan karena jumlah nominalnya. Tapi ada kata-kata ucapan syukur. Terima kasih dengan berkat-Mu Tuhan. Ini loh saudara yang kasih dalam Tuhan yang saya katakan ya. Dalam Amsal tadi. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Ini kehidupan yang langgeng. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ya, karena ada ucapan syukur. Masih ingat khotbah Bapak Pendeta David? 10 orang kusta. Mereka mengalami mujizat. Wow, luar biasa. Tapi mereka yang mengubah hidupnya dengan cara berterima kasih. 10 sembuh. Tapi yang sembuh kekal siapa? Yang sembuh selamanya siapa? Hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus berterima kasih. Kehidupan di sini ada terima kasih, ada ucapan syukur. Yang 9 kembali sakit lagi. Tapi yang 1, karena dia memiliki karakter orang benar, makanya walaupun dia berdosa, saat dia berubah oleh karena berjumpa dengan Yesus, makanya ada perubahan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia lakukan berterima kasih, makanya terima kasih itulah yang membawa kehidupan bagi dia. Upah pekerjaan orang benar, ada terima kasih, ada ucapan syukur, sehingga berkat-Mu akan mengarah kepada kehidupan. Rumah tanggamu diberkati dengan damai sejahtera. Pekerjaanmu pun akan diberkati dengan hasil yang berkelimpahan. Karena engkau ada terima kasih di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak panjang lebarkan renungan pagi hari ini. Tapi cukuplah mengerti. Kalau engkau orang benar, jaga sikap pribadi kita. Ada ucapan syukur, ada terima kasih yang Tuhan berikan. Dan ciri khas orang benar pun, kalau kita mau melihat tambahan di dalam ayat pasal 10, ayat 11 dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sama, bukan hanya berkat jasmani, tetapi ada perilaku sifat yang kita miliki, yaitu kita bisa memiliki cara memimpin orang untuk masuk kepada kehidupan. Pasal 10 ayat 21 Amsal, bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Arti dari ayat 11 digandengkan dengan ayat 21, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, bisa mengembalakan banyak orang. Tapi kalau di dalam gereja, saudara orang percaya, saudara merasa orang benar, tapi mulutmu seperti ciri khas orang yang ada di dalam Roma pasal 1 ayat 30-31 tadi. Sering memfitnah, menggosip dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak ada saudara adakan, hati-hati. Roh fasik sedang melanda di tengah-tengah gereja. Hindari saudara. Yesaya tadi bilang, sekalipun kau memberi kesempatan pada orang fasik untuk berubah, gak akan pernah berubah. Karena itu karakter. Itu sebabnya belajarlah menjadi orang benar. Belajar kepada siapa? Yaitu kepada firman Tuhan. Belajar dan lakukan. Belajar dan lakukan. Engkau akan memperoleh upah pekerjaanmu dengan baik. Engkau akan dipakai Tuhan melalui bibirmu menjadi orang-orang yang menyejukkan banyak hati orang-orang yang terluka, membawa orang-orang yang lemah menjadi dikuatkan, dan membawa orang-orang untuk percaya kepada kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba rindu firman Tuhan di pagi hari ini mengawali, memberkati, menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya. Hambanya rindu Tuhan di gereja Pantai Kosta yang ada di Lembah Dieng.
benar-benar jemaat yang diberkati karena mereka semua adalah orang benar. Namun kalau engkau temukan ada hati kami yang salah, ubahkan Tuhan. Biarkanlah kami mau membuka hati kami untuk berubah menjadi orang yang baik, orang yang benar. Karena kami tahu, baik bukan berarti benar, tetapi benar pasti baik. Memberi bukan berarti orang benar, tetapi orang benar pasti selalu memberi. Itu sebabnya hamba rindu, tanamkan hikmat, tanamkan satu kebenaran dalam pribadi kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Percaya, sama-sama katakan amin.